yada'a ta'amah wa syarabah. Ini tahu di bulan Ramadan ini tidak mampu meninggalkan perkataan kotor. Popakarai banyak ngomong, tapi banyak kesalahan dalam ngomongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhalladzina amanu usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dapat kembali di masjid yang mubarakah ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kemudian senantiasa kita kirimkan salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini tidak terasa kita sudah masuk hari yang keempat dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa berjalan dengan baik, dengan didasari keimanan dan ihtisaban. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Oleh sebab itu, kita sebagai yang berpuasa di bulan Ramadan ini, hendaklah kita juga menampilkan diri sebagai manusia-manusia yang suci. Alangkah tidak eloknya ndasan itu macowa mga dilalang itu bulan Ramadan baru panggawata tidak mencerminkan kesucian. Karena apa? Kita di rupa tahu memang dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak Adam, cucu Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci. Apa cinnasan itu tahu. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesucian ini, supaya kita tetap suci, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama.
yaitu agama dia adalah fitrah. Menurut Ibnu Taimiyah, agama itu adalah fitrah munazzalah, fitrah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di samping ada fitrah munazzalah, dia tok di pauangan fitrah majbulah. Kedua fitrah ini tidak bisa dipisahkan. Biasa fitrah majbulah, fitrah yang ada dalam diri kita. Sebenarnya kita tubuh rupa tahu sudah ada benih-benih kebenaran dalam diri kita. Ada nilai-nilai keilahian, ada nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan fitrah majbulah. Antara fitrah munazzalah, yaitu agama, dan fitrah majbulah, fitrah yang ada dalam diri kita itu harus berjalan seiring, harus connect. Ia mutu agama, mana perhatikan tongan agama dia, ajaran-ajaran agama, ia napa turut Allah Ta'ala dia, khususnya dalam kaitannya dengan rukun Islam, mana dikaji dia, semuanya mengarah kepada untuk mensucikan manusia, membawa pacin. Yang pertama adalah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Itu adalah mensucikan kita punya akidah, mensucikan kita punya tauhid. Itu syahadat. Kemudian sembahyang itu adalah mensucikan kita punya jiwa. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Itu adalah mensucikan kita punya jiwa. Kemudian zakat itu akan mensucikan kita punya harta. Kemudian puasa ini, sementara kita jalankan ini, adalah untuk mensucikan kita punya ruhani. Dan haji, mensucikan perjalanan kita menuju Allah, yang biasa disimbolkan dengan tawaf. Jadi tawaf itu adalah perjalanan menuju Allah. Jadi agama ini, kalau kita jalankan betul-betul, kita akan tetap dalam keadaan suci. Itulah manusia, makhluk yang suci. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terfokus kepada puasa ini. Jadi itu puasa dia mau dijalankan bandi dengan bagus, dengan baik, sesuai dengan syariat. Kita akan, ruhani kita ini akan tercerahkan. Ruhani kita akan dapat menangkap isyarat-isyarat kebenaran. Mau dijalankan bandi dengan bagus. Man sama Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini tahu puasa dengan pendekatan iman, matepak, dengan iman yang bagus, dengan iman yang kuat. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban itu adalah banyak melakukan introspeksi diri, banyak melihat diri ke dalam, banyak merenung. Ihtisaban dari kata hasibah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Menghitung-hitung diri. Jadi itu puasangan dia. Kita banyak merenunglah. Kita renungi diri kita. Bahwa kita ini tercipta dari tanah dan ruh ilahi. Kita renungi itu. Mau di pecuita mandi puasa tak, insya Allah ruhani kita ini akan tercerahkan. Malai masaka,
kebenaran. Namun demikian, jangan kita sekedar puasa badani saja ya. Ya, saya puasa badani, puasa yang menahan tidak makan dan tidak minum dan melakukan hubungan yang lain, tapi harus ditindaklanjuti dengan puasa nafsani. Puasa nafsani, puasa kejiwaan. Bagaimana tubuh kita ini, ya, anroale kita ini, mulai mata, mulut, telinga, itu dipuasakan. Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Ini tahu di bulan Ramadan ini tidak mampu meninggalkan perkataan kotor. Popakarai banyak ngomong, tapi banyak kesalahan dalam ngomongannya. Allah tidak akan melihat dia, Allah tidak akan memperhatikan dia sekalipun dia tidak makan dan tidak minum. Jadi mau puasa itu betul-betul kita berpuasa secara badani dan kita tidak tindak lanjuti dengan puasa nafsani, menahan diri kita untuk tidak berbicara hal-hal yang kotor. Insya Allah ruhani kita akan bersih. Ruhani kita akan dapat menangkap kebenaran. Dia akan tahu kebenaran. Sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati sahabatnya, Wabisah. Ya Wabisah, istafti kalbak, istafti nafsak. Ruhani Rasulullah kepada Wabisah, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Albirru, iasa kebenaran, matma'annat ilaihin nafsu, watma'anna ilaihil qalbu. Iasa kebenaran yang membuat jiwamu tenang, yang membuat hatimu tenang. Mau menjama itu mesa apa-apa, jiwa kita tenang, hati kita tenang, yakinlah bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian al-ismu, iasa dosa, mahaka bin nafsi wa taraddada fis sadri. Apa yang membuat hatimu tidak tenang dan apa yang membuat dadamu itu bergoncang, itulah dosa. Tapi ia betul namala di sendie mau mapacingi rohanita. Dia akan kontak langsung. Tapi mau carupu di rohanita, tiopo, anda tuh malah konsultasi, anda tuan itu malah. Jadi marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, betul-betul kita berpuasa secara bagus, baik dari segi fikih, tidak makan dan tidak minum. Kemudian kita tingkatkan puasa kita itu dengan meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Kalau tidak mampu berucap dengan baik, marilah kita berpuasa pada bulan ini dengan banyak diam. Banyak diam. Itu lebih aman. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan lewat khutbah yang serba pendek ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita hidayah sehingga kita dapat berpuasa dengan baik, dapat menyelesaikan puasa sampai selesai dan kita sebentar masuk kepada Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.